Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina wa habibina Muhammadin arsala rasulahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan al-sahabat beliau sekalian. Penghormatan ulun tuan yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh, yang merupakan abu rohani kitanya bersama, dan yang ulun tuan muliakan gure-gure ulun tuan mamandung, orang Syekh ulun tuan mamandung, dan kepada seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sudah memasuki Ramadan yang ketiga. Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat. Bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas nepegah dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malamnya dalam bulan suci Ramadan neseru dengan 3 seruan kepada hambanya. Seruan yang pertama, nekeun li Allah, wahai hamba Lun, ukeuh malamnya na yang berdoa kepada Lun, menyona akan Lun kabulkan doa gata. Seruan yang kedua, nekeun li Allah, wahai hamba Lun, ukeuh malamnya na yang bertaubat kepada Lun, menyona niscaya akan Lun terima taubat gata. Seruan yang kelih, nekeun li Allah, wahai hamba Lun, una yang melaki ampun kepada Lun ibak malamnya, menyona akan Lun ampuni akan dosa-dosa gata. Menan nepegah li Ibnu Abbas, seruan Allah setiap malam pada malam suci Ramadan. Oleh karena demikian, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nya ibarat jinonya merupakan momen yang tepat untuk mendapatkan amnesti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya ibarat bak narapidana yang titun 3 bak tanggal 17 Agustus yang pegak permohonan bak presiden untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Ini titun 3 dengan Allah naci. Cuma kadang-kadang kita yang hana tak pegat permohonan.
Sehingga presiden kita yang narapidana yang saroje singap chat laga. Puji kamu madam menan. Hana pegat-pegat permohonan sapu. Yang madam nau. Bah menan juk laku waju. Biar laki-laki sapu baklung. Yang ibarat je menan lah kira-kira. Hadirin sidang jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita memahami, yang perlu kita mengerti dalam melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus memahami, seandainya bukan karena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nyohan dapat buat ibadah sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Menyokan karena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nyohan dapat puasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Buat tendukkan mangan. Ada bukan karena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nyohan dapat bedang tarawih sebulan penuh. Dan seandainya taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bengahnya pun kita yohana tiaduk kena dalam masjid Babul Huda panggonya. Nyo harus pahami lagi kita nyo. Karena dalam melaksanakan ibadah baik dalam bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lain, nyo kita yang membutuhkan wabah kekuatan. Kekuatan fisik dan kekuatan psikis. Kekuatan fisiologis dan kekuatan psikologis. Contoh, mungkin bagi kita yang mantang tubuh sehat-sehat, tulang mantang kuat, lambung mantang gat. Kekuatan fisik mungkin hana tak berasakan pada kita maka mantang sehat. Tapi bagi urang yang katuha, bagi urang yang kamu penyakit, kekuatan fisik sangat menentukan. Tapi karena kita menang sehat, golong tak menentukan. Tapi mantang yang hanaja sembayang tarawih. Sembayang tarawih tak kena ju tadang hanjit dari pukul 8 sampai pukul 10 paling kelah. Tapi 2 jam tadang sembayang tarawih kan hana haji peruh lagi haji peruh dia aduk tumelan tarik urut. 2 jam tadang sembayang tarawih kan hana haji peruh lagi dia butren pupuk bagudang pupuk hana. Tapi pakan mantang hanaja yang sabo. Kekuatan psikis. Tadang tak sembayang tarawih, takbiratul ihram, Allahu akbar. Oleh imam kadang-kadang terbacut baca ayat. Sehingga karena imam baca ayat, timbul perasaan gusam, perasaan kesal dalam hati. Bagi pegabut imamnya dari bunuh anak gerupung-rupung agak dah 2 ayat nak takai panjang. Psikis. Akibatnya apabila psikisnya tak tolerir. Gara-garanya anak ini ku sembayang ro pucuk balik kanannya. Hana jadi sembayang. Kekuatan psikis. Padahal tadang dah sembayang lagi lu pegah bunuh hanai peruh tu. Dalam masjid tak sembayang masih mungkin pahangan tapi hai tadang karena psikis pun. Hadirin sidang jamaah solat tarawih. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, bulan Ramadannya sering disebut dengan bulan latihan. Bulan Ramadannya sering disebut dengan bulan diklat, pendidikan kilat. Man ya pegah latihan, latihan fisik, latihan rohani. Latihan fisik mudah. Asai berjumut teman-teman. Udah bunga, tak putar-putar rumah dah keliling dah pelung atau tajak bak waduk dah putar menduaga kan selesai. Tapi latihan rohani hana datang tiap hari. Oleh Allah membuka diklat pendidikan kilat untuk rohani kita yang dalam siklus si bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, apabila pendidikan kilatnya bisa kita lalui sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang kagak pegah oleh Allah melalui Rasulnya, nyanhinan kita yang untuk akan tercapai hasil akhir, yaitu la'allakum tattaqun. Haitah kurikulum
Pertama kali ada puasa, bumupumpu syarat sah puasa, bumupumpu yang membatalkan puasa, bumupumpu yang membatalkan pahala puasa dan lain sebagainya. Artinya itu membutuhkan ilmu. Nah, dan gelar takwanya tidak sembarang orang bisa mendapatkan. Kenapa? Karena gelar takwanya hanya orang-orang yang betul-betul bisa melewati pendidikan kilat yang lun pegah bunuh. Dan gelar takwanya apabila bisa kita lakukan lagi nekun oleh Allah. Yang kata maklum nekun oleh Allah putra nekun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yeho tattaqun. Yang sabar harus dipahami jika bukan karena taufik dan hidayah daripada Allah kitanya tapubut ibadah si bulan kuno dalam bulan suci Ramadan. Sehingga dengan kita memahami ini tidak muncul perasaan ujub, tidak muncul perasaan sombong dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami, kenapa output atau hasil akhir yang diharapkan daripada puasa Ramadannya adalah gelar takwa atau la'allakum tattaqun. Ternyata di balik kata takwanya ternyata hikmahnya terdapat pertolongan Allah yang sangat besar. Dan nya nu pegah keron oleh Allah. Pat nu pegah dalam Al-Quran. Surat nu pegah dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5. Yang sering kita tupu dengan ayat 1000 dinar. Nu pegah oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Si barang kata iman takwa kepada lun nu pegah oleh Allah, maka akan lun pijit, maka akan lun beri jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan lun beri rezeki kepada orang yang bertakwanya dari arah atau jalan-jalan yang hana disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada lun, maka akan kuberi kecukupan untuk keperluannya. Cuma menyolang hudib kita akan leher masalahnya tapi hadapi. Yang pertama kita yang hudib mungkin hana masalah. Raya dengan ubud sagai. Baik itu masalah dalam keluarga maupun itu masalah di luar keluarga, mungkin hana masalah. Tapi kita yang dengan nagalah takwa bunuh, insya-Allah hana puas-was kita yang dengan masalahnya. Allah kan janji kerol. Munyo kata bertakwa hana masalah. Selama lah hudibnya jalan keluar sampai lungbi ke kata. Pakan jino kita yang susah cat bak tam rumput jalan keluar. Mungkin sabo takwa galongna bak tanyo. Sehingga pakan otak kalian dalam kehidupan surau-urau. Otak kalian dalam kehidupan surau-urau. Sebenarnya hana puya tu udip kesusah. Selama kita yang mantan bertakwa, insya-Allah udip han susah. Karena nada tu menguno otak dalam sebuah keluarga, suami kerja mutanut gede. Rumah ke kerja mutanut gede. Rumah uberaya moto 2 bok. Tapi pengko dalam keluarga, rumah saborat, lako saborat, patut. Munyo tak pegah senang karena harta, dambe haidu atayan bakbonya. Haidu berarti kan. Sebaliknya, tak sabuah keluarga, biasa mentang, ge onda kreh. Tapi hotel cara kehidupan lebih bahagia goyan daripada kita yang pakar. Namdeh bete hidup atau yang bagoyan harta hanale.
kerja biasa-biasa mentang pakar nyo mungkin bukti daripada ayat Allah yang pegah bunuh. Barang kaso yang bertakwa kepada lun, maka niscaya akan memberi jalan keluar daripada setiap masalah yang dihadapinya dalam hidupnya. Menanci rezeki, barang kaso yang bertakwa kepada lun, maka rezeki akan lun beri daripada arah yang hana disangka-sangka. Hai, memang walaupun pegah hana disangka bukan berarti dia ihrumo. Kan berarti dia ihrumo. Dan pernahnya dicontohkan oleh Imam Syafi'i dengan gure ke zaman. Yang watai gemedebat masalah rezekinya harus tamita. Yang hana tamita hamrumpa ke gure Syafi'i kan ada hana tamita rezeki menyoda kena beri oleh Allah biji. Cuma ini bet nama surahnya lebih ber. Sehingga dibuktikan oleh Imam Syafi'i gitu han batih dengan gure apa. Duit dia kerja apa kau? Ya angkat buah kurma. Sehingga watai gua juk buah kurma sa buah mumpang bahasa ni. Geba wa kubure geba. Yang ni hai gure. Kam betul lun pegah. Nyo hana liak kerjakan hana buah kurma yo. Hai betul yang kata pegah dan yang lun pegah betul sih ke gicau. Nyo ke thaw kurma ke dro gicau ai baju je sini dengan ni. Nak buat mitai tu. Ya ni dari pun pegah ku kira wirumo. Nak buat minta buat kurma tapi ngai tin Allah hodro kelung numpa dalam miron. Cak baju. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa. Harus tak pahami bahawa jika kita ingin senang dalam hidup harusna takwa pada kitanya. Yang kelih yang harus tak pahami sid oleh kitanya. Pegang bahawa bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan rahmat, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Maka oleh karena demikian, jangan sia-siakan bulan yang suci ini melewati kita. Mari kita bertobat kepada Allah, karena kali ini ni Allah menyona yang lakai taubat pada lu akan kuterima taubat ji. Syarat taubat hana payah. Allah hana disyaratkan untuk tak taubat diubamu sabohkum hana. Allah hana disyaratkan untuk tak taubat diubamu to fortun saboh hana. Tapi puji sagai ke Allah. Ni pegah le Hasan Al-Basri radhiyallahu an, syarat taubat yang pertama menyesal le terhadap but yang kata pubut. Menyesal nyan hidupkan bak lidah. Menyesal baca hidup baate nya tingkai ya pegah ilo ketat menyesal bubutnya pi mentang but sayang kan menyesal pegah lagi menyesal. Dengan bahasa lain, menyesal dari saboh-saboh butnya hana itu puigo. Yang tupu draw tu tok draw tu dengan Allah Subhanahu wa taala ya puigo. Menyesal. Oh ilong trep tat hana sembahyang. Menyesal hanle ku tinggal sembahyang. Yang tupu draw dengan Allah. Oh ka menyesal. Yang kedua aku gebegali Hasan Al-Basri istighfar dengan lidah. Laki ampun nyan baru hidup bak lidah. Laki ampun bak Allah dengan lidah. Nyampihkan pegah. Haitahkan pegah. Duk kedai kopi. Iropi ka pula ke mampun bak Allah nyong baik lek pubut, baik lek tinggal sembayang. Pi hana sembayang, yang pegah keun. Kan laki ampun tapi Allah rumah kedua. Allah rumah kedua hana ruhli laki ampun. Karena bak pegah pun. Yang kelih kali menyesal laki ampun baik kubut lebutnya nyobak surah tinggal sembayang baik le tinggal sembayang yang ketinggai kibancara takaba yang keput benar azam dalam hati hande tak ulang bak but yang kata but salahnya yang sagaikan hana berat tapi kerja berat ikutnya berat karena narencana balik bak third. Berat karena narencana pubut atas third. Makanya tak berat taubat. Narencana pubut atas third. Jadi nyo bulan suci Ramadan sebagai penutup. Lon ingat sebuah riwayat sejarah yang disampaikan li Zazannya gedengar riwayatnya dari Ibnu Mas'ud.
Ibnu Mas'ud gedengar riwayatnya dari Salman Al-Farisi. Putra nepegah li Salman Al-Farisi ba Ibnu Mas'ud. Bahwa nekeun cerita li Salman Al-Farisi ba masa zaman Bani Israel na udep tidra urang inang penzina. Nya bahasa getanya WTS, wanita tuna susila. Cukup dari inangan gua. Dugna tari koyo uragam athai gengeng handong gemina. Ate urobut inangnya gebuka pintu rumah, ego yang leuh musolek leuh mutari geduk-duk ati ranjang ngina. Preh langganan. Ubuk gemekat. Ubuk mekat apam. Ayo jaman kita tak dengar urang mekat apam, ba urang meninggal ba terijo ke gede apam. Mayo jino apam online pikan ha. Kana payah tajak le rumah kana apam online. Jadi bak sabahuro dipegah oleh Salman Al-Farisi lewat ke sidra pemuda abid, pemuda yang ahli ibadah. Roh ni lewat erat ke rumah sidangnya, roh ni kalan genan. Ban kalan kenan bibi tertarik roh damang. Omban ke tamang, rupaji rak samping pintu tamang yang kanai puduk kasir sira dak jino ka menancit manager bahasa. Kai puduk kasir nan sira. Bang tamang di pemuda abeknya genan. Kai nyan etna tunggu nak melangkah kali kasir. Hai, do nak kalan nyonya dro ke gala aku. Nanu bapeh paduk 10 dinar tunggu. Kurang hanjeut, lebih je. Yang keun kasirnya. Oh, hana keun pemuda abetnya. Oh, moyo hanan ku nyon leke mak. Nampak pintu dah kadik tubik juga deh luar. Nyo kan ya kalang-kalang pre mendahang yang keun kasirnya. Sehingga di abetnya getubit. Getubit rupanya kang ya wa kayak mita yang 10 dinar buno. Kam rumpah 10 dinar rupanya kembali lam rumahnya. Duman datang yang ditanya, duman urang ahli ibadah kerja roh kembali duman. Yang kenyan iblis nunggu. Yang kenyan iblis. Yang kenyan contoh-contoh model-model fitnah dunia. Salah sabo. Dan lihat fitnah-fitnah dunia yang lain. Sehingga bantruk ke berapa yang 10 dinar. Yang 4 peng peduk. Yang mana ni tamang. Kita manglah abidnya wate truk ba tuan kasirnya geduk gepegah-pegah haba le. Hai dak jino ke menancit panena mengadegan laju je kan pegah-pegah haba le. Jadi wate tengah-tengah pegah haba dengan kehendak Allah abidnya dengan kalan sangsang Allah ba'arash di atas arash dia. Dengan nampak nekalan Allah ba'arash, muya tu abidnya, ya metatat merubah wajah. Nyoba istilah kita kulit pucat hijau kalau kaya lintah kena bakung. Nyambang ya. Sehingga watayanya dikeun. Le sinang buno. Nyoba sakitnya, wahai cuk bang, pakan lagi yang drone kamu ubah. Pakan ka lagi yang peje drone ni. So labenya cup ile nyotang hana jadeh online hai pakan hana jadeh pokok ji nyot apa izin long jino untuk long tubik dari rumah kata pengen kalau jauh nak cakah ke dia kenina bai le ha bai len tubik na du ile puji ira hantam na online lagi nyoy dia ngah hana kena betnya patingai sonan ron. Jadi pegah don tinggal kuino nan don pulai mang la riwayatnya hana disebut nan dan hana disebut tempat nyan adab mungkin untuk pegah saya ke ilmu kitanya sehingga tubitlah habisnya tubit gua sampai gua geklik menyesal tak menyampaikan roh mana jadi mutahe tu inangnya tahe dalam pikiran nyo gawat tak urangnya model biasa idra ku diurangam kan jiblum nyigro buat dengo urangnya lain model urangnya dengan tingkat-tingkatnya tersirih dalam hati pinangnya. Ku tersirih di urang agam buno nyo baru kepubuk kesalahan tapi ya ke Tuhan yang lagi yang lupa.
Idro ku kamu thon ku pemuda tanyo hana tam yo ku Tuhan padahal Tuhan dong sama dengan Tuhan kok yan. Unyo kakeun keun dinanga. Sehingga gara-garanya dinang nyopi tobat ijak bakasir iro kuronyo kaku pihak ya. Ya yang minta kerja lain. Yang pintur maulung tuk anale buka bordir. Tuk. Sehingga oleh inangnya gecok bajai berpakaian muslimah pakai cadar segala macam. Nah baju kekayaan gecok gebungkuh nyoba bahasa kita nya gebedah tik dia titar agam buno. Karena kami pegah tinggal bak lampu teberang dan pulang dia titar. Otro bak desa yang tujuannya kita yang mau urut. Yang kau pakai pakaian muslimah, hanali seksi je bahasa tengok. Kau pakai cadar segala macam. Otro bak desa kita yang hai nan turi si pulang. Dengar kita yang tayangnya, dengar le urang tetangga. Oh nayak tayang dong puji kebudak urang kejap bak tungku pulang yang pemuda buno. Hai, iron na urinang kita drone kupu deh. Nyo, cini yak kalian tahu kebudak tu. Kebudak kejap. Oh truk kenan, pegah-pegah haba kita yang tahu kata gebuka ti cadar. Lon di pulang yang uronya gedempek ubiraya uragangan. Pakai gedempek galak, gedempek ya kita korek bakat lom. Sehingga dengan gedempek dikejaknya melingai. Kam melingai? Musadi itu tinangnya. Pakai tadi karena tinangnya ka rencana taubat. Iya kita pemuda rencana nak pakai mukawin, nak pakai berumah tangga dengan uragam buno. Karena menurut tinangnya uragam yang ge. Kam melingai dia. Melinganya ka sedih sinang. Sehingga ita yang ilung pada hak wa tita koknya ni pegah ba uringinan. Wa tita koknya gua bakam rumah tangga gua tapi kamu no kamu linggai ke hana jodoh dengan wunan ka pulih. Cuman walaupun hana jadeh dengan koknya ni gua na saudara yang lain. Abang ke pijit, adik ke pijit yang memang na rencana berkeluarga nak mengkawin dengan long kendengan. Tu urang tiro bak duk na. Oh na hai bu. Na tiro abang koknya tapi ahli ibadah, tapi kasih ana pubah kasih ngide ilung na harta ro. Sehingga singkat cerita belum mah 4 urut jadeh ke kawin 2. Putra hikmah ji. Dia ke kawin 2 urinang nyon abang sabit yang kamlingai buno dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala kejodro ane man kejodro je ke nabi. Mantan WTS. Tapi karena taubat gonya kepada Allah 70 anak man 70 je ke nabi bak masa Bani Israel. Kesimpulannya ibu, yang bagi kita yang matang muda-muda. Kita muda sangka Tuhan mandum yang muda-muda sang kurang teruk. Bagi kita yang matang muda-muda yang kalau menikah, yang kalau berumah tangga, wate dan nak menikah dan nak berumah tangga, lebih gat taubat ilai kepada Allah. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan taubat daripada segala kesalahan daripada Allah, diberi oleh Allah keturunan kita, keturunan yang jeroh, keturunan yang ged dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nyoke yang perlu kita pahami oleh kita dalam melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, yang pertama sekali kita yang harus kita pahami bahwa dengan taufik dan hidayahnya Allah lah kita mampu melakukan segala jenis macam ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, tujuan akhir daripada kita beribadah dalam bulan suci Ramadan adalah untuk tamu yang namanya gelar tattaqun. Yang kelih, bulan Ramadan karena bulan yang rahmat, cuma nasitun si bulan dalam titun, maka beta sia-siakan kesempatan kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat dan ibadah kita yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun tuan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lun akhiri dengan Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.